Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinar rahmah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berdiri menegakkan keadilan, serta hadirin pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Kita sungguh bersyukur hidup di bumi Indonesia. Penduduknya taat beragama, tanahnya subur, lautnya membentang dengan aneka ikan, dan gunungnya indah menjulang. Menurut CNBC.com 10 Maret 2024, Indonesia merupakan negara muslim terbesar kedua di dunia yang tinggi toleransinya. Bahkan kita telah menjadi inspirator dunia dalam penciptaan kehidupan yang damai di tengah-tengah masyarakat multikultural. Namun akhir-akhir ini kita prihatin, kehidupan yang harmonis itu mulai terusik oleh kelompok radikal yang memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Inilah krisis etika yang mengancam ruang publik dan dunia digital bangsa kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2025 melaporkan bahwa masih terdapat konten hoax, ujaran kebencian, dan perundungan cyber yang tersebar luas di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya memberikan kematangan bagi penggunanya. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Generasi Rahmatan lil Alamin sebagai penggerak etika digital bangsa. Sebagai pijakan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah menuliskan di dalam kitab Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sungguh apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, 3 ayat di atas menjelaskan bahwa jauh sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, Allah sudah menegaskan bahwa bumi ini akan dikendalikan oleh orang-orang yang soleh atau ibadiyas salihun, yaitu orang-orang yang beriman dan kasih terhadap manusia serta alam semesta secara keseluruhan. Dalam tafsir Al-Maraghi juz 17 halaman 87 dikatakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat, baik melalui ajaran yang dibawa maupun melalui keteladanan akhlaknya. Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dalam bukunya Madza Khasiral Alam bi Inkhitatil Muslimin halaman 78 menyajikan fakta bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Makkah amat tak beradab. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka berubah menjadi masyarakat yang maju dan berakhlak. Hadirin
Hadirin rahimakumullah, Harian Republika 23 Februari 2024 menulis bahwa terdapat 1.700 konten ujaran kebencian terhadap kelompok beda agama dan juga aliran. Kita juga sedih di era digital ini banyak pihak yang menyalahgunakan media sosial tanpa tanggung jawab sehingga melahirkan ujaran kebencian dan memecah persatuan bangsa. banyak orang berkomentar tanpa batas, Menebarkan kebencian tanpa rasa bersalah, bahkan menjadikan hinaan sebagai hiburan. kita bisa pastikan hadirin, ia bukanlah muslim rahmatan lil alamin, Melainkan laknatan lil alamin. Hadirin, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin kehancuran akan melanda bangsa kita. Betul hadirin? Kita amat membutuhkan generasi pemberi kasih dan solusi, Bukan generasi pencaci maki dan merusak tatanan negeri. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 berikut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu,
Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, dalam ayat tadi tersirat perintah untuk berperilaku lemah lembut, suka memaafkan, bermusyawarah dalam segala hal, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian menurut Syekh Demikian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir juz 2 halaman 475, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati adalah muslim yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Hadirin, jika dahulu berita menyebar dari mulut ke mulut, maka hari ini penyebaran terjadi lebih cepat melalui cari cemari. Dengan satu sentuhan saja, informasi dapat tersebar luas dan membawa dampak yang merusak. Disinilah pentingnya menghadirkan generasi rahmatan lil alamin, yaitu generasi yang tidak hanya pandai dalam menggunakan digital, tetapi juga pandai dalam bersikap. Generasi yang tidak hanya pintar dalam menyebarkan informasi, tetapi juga bijak dalam menyaringnya. Generasi yang tidak hanya cepat dalam memahami teknologi, tetapi yang mampu menahan diri dari provokasi. Hadirin, satu pantun dari kami. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di atas dahan. Gunakan digital dengan kebaikan agar persatuan tetap bertahan. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, hanya generasi rahmatan lil alamin yang mampu menghadirkan kedamaian dan mengarahkan bangsa menuju kemajuan di era digital. Kedua, upaya membentuk generasi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga lingkungan digital yang sehat dan bertanggung jawab. Sebelum menutup syarahan ini, kami mengajak Dewan Hakim dan hadirin sekalian untuk bersalawat bersama. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khuz biyadi. Wassalam.
Terima kasih kepada peserta SK 445 yang telah menyampaikan syarahan dengan tema 9, digitalisasi pendidikan Islam. Terima kasih juga kepada Bapak Kabakesra, Bapak Sukri Haikal hadir di sini. Sukri Ilyas ya, Haikal anaknya, maaf. Pergi ke pasar beli ikan belanak, ikan digoreng dalam kuali. Penampilan Syarhil Quran istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Istirahat 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.